Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di video pembelajaran tematik hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga kesehatannya. Dan bagi hari ini yang sedang sakit atau nggak enak badan, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesehatan kembali. Amin. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudah kita dalam belajar pada hari ini dan kita dapat memahami materi pada hari ini. Sekarang yuk kita simak video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silahkan. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang senjata-senjata tradisional di Indonesia. Di Indonesia senjata tradisionalnya banyak sekali, tapi Ustazah di sini hanya menjelaskan beberapa saja ya. Apa saja sih senjata-senjata tradisional di Indonesia? Ini dia. Yang pertama ada rencong. Rencong ini berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, rencong ini ada 4 bagian, ada 4 jenis ya. Yang pertama ada rencong mupucok ya. Di situ rencong ini ciri khasnya itu gagangnya kecil di bagian bawah dan membesar di bagian atasnya. Gagang rencong atas biasanya dihiasi dengan ukiran emas dan ujungnya dihiasi dengan gading gajah atau tanduk. Yang kedua ada rencong mencugek ya, adalah rencong dengan gagang melengkung hampir siku ke arah mata rencong. Jenis rencong ini memiliki bentuk yang sedemikian rupa untuk memudahkan tangan pemegangnya dalam menggunakan saat melakukan bela diri. Yang ketiga ada rencong mukure, adalah rencong yang dilengkapi dengan ukiran di bagian matanya. Ukirannya biasa berupa bunga, lipan, daun, ular, atau berbagai flora dan fauna lainnya. Dan yang keempat ada rencong pudoy ya, adalah rencong yang biasa yang gagangnya tidak dilengkapi variasi. Ini yang paling biasa ya. Jenis rencong ini banyak digunakan sebagai alat perlawanan rakyat Aceh saat berperang melawan penjajah Belanda. Nah, ini dia adalah gambar dari rencong ya, dan jenis-jenis rencong dari Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya kita ke senjata tradisional berasal dari Jawa Barat, yaitu kujang. Kujang memiliki sisi tajaman dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, itu ujung kujang yang menyerupai panah. Ada juga eluk atau silih, itu lekukan pada bagian punggung. Ada tadah, itu lengkungan menonjol pada bagian perut. Dan mata, lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Selanjutnya ada senjata tradisional berasal dari Maluku, yaitu parang sawalaku. Nah, parang sawalaku ini terdiri atas 2 bagian, yaitu ada parang atau pisau panjang serta salawaku, artinya perisai. Bagi masyarakat Maluku, parang dan sawalaku menjadi simbol kemerdekaan rakyat. Parang ini berukuran panjang 90 hingga 100 cm dan terbuat dari bahan besi khusus. Untuk bagian kepalanya terbuat dari kayu besi atau kayu gapusa. Untuk salawaku atau perisainya terbuat dari kayu keras yang kemudian dihiasi dengan berbagai motif khas Maluku untuk melambangkan keberanian. Nah, sawalaku itu bisa kita lihat seperti ini ya, pelindungnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dia ada gambarnya dari kujang dan gambar dari parang sawalaku. Selanjutnya ada pisau belati dari Papua. Di sini bahan utamanya berbeda dengan senjata lainnya. Senjata ini dibuat dari tulang burung kasuari.
Walau terbuat dari tulang burung kasuari, senjata ini cukup tajam dan bisa mematikan musuh atau targetnya. Selain menggunakan tulang, bulu burung ini juga dimanfaatkan dan dipasang pada gagang pisau belatinya. Posisinya bisa berada di bagian ujung gagang. Nah, bisa lihat tuh di situ ada gambarnya ya. Nah, tetapi ada pula yang dipasang di bagian samping. Untuk membuatnya semakin unik, pada gagangnya diberi anyaman kulit kayu yang sebelumnya telah dicat warna putih. Keunikan lain dari pisau belati ini adalah adanya kerang. Jadi ditempel kerang sebagai hiasan senjata. Kerang tersebut terletak di bagian gagang senjatanya yang dipasang bersamaan dengan bulu burung kasuarinya. Kalian di situ ada gambarnya ya, gambar pisau belati yang dari Papua. Selanjutnya ada keris. Keris ini berasal dari Jawa Tengah. Di sini senjatanya termasuk senjata tikam ya. Terus dia memiliki ujung runcing dan pangkal melebar serta tajam pada kedua sisinya. Keris mempunyai ujung yang runcing dengan kedua sisi bilah yang tajam serta mempunyai bentuk bilah yang berkelok-kelok. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambarnya ya, gambar keris dari Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarian di Indonesia. Tarian Indonesia juga banyak ya. Nah, di sini Ustazah akan kasih tahu beberapa tarian di Indonesia dan asal daerahnya. Waktu kita sudah pernah bahas ya, ada tari saman dari Aceh, tari tortor Sumatera Utara, tari pakarena itu Sulawesi Selatan, tari piring Sumatera Barat. Nah, sekarang ada yang baru lagi nih, tari gending Sriwijaya atau tari pagar pengantin itu dari Sumatera Selatan. Ada tari andun dari Bengkulu, tari palumpa dari Sulawesi Tenggara, tari jaipong berasal dari Jawa Barat, tari baris tunggal berasal dari Bali, tari gandrong bulos dari Sulawesi Selatan, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan tari jathilan dari Jawa Tengah juga. Nah, ini adalah tari-tari di Indonesia dan masih banyak lagi tarian-tarian di Indonesia. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman 93. Di sini Ustazah akan menjelaskan beberapa gerakan tari daerah. Yang pertama ada tari baris tunggal. Tari baris tunggal ini gerakannya menggambarkan kepahlawanan. Tari ini dibawakan oleh penari pria yang mengenakan busana berlapis-lapis dengan tutup kepala berbentuk kerucut berhiaskan manik-manik yang terbuat dari kerang laut. Tari baris tunggal ini biasanya diiringi oleh gamelan gong. Gerakan terputus-putus dipadukan dengan hentakan-hentakan kaki disertai pandangan tajam mendominasi tarian ini. Nah, ini biasanya dilakukan sendiri ya. Dilakukan oleh laki-laki dan dia diiringi oleh gong. Yang kedua ada tari gandrang bulo. Nah, tari ini merupakan tarian cukup terkenal di Sulawesi Selatan. Tarian ini dibawakan terutama oleh anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki nih yang menarikan tarian ini. Terus gerakan tarinya bebas. Gerakannya bebas dan selalu dibawakan dengan riang gembira, penuh gelak tawa. Dan yang ketiga ada tari serimpi. Tari serimpi ini merupakan tari klasik Jawa yang berasal dari abad silam di istana. Nah, serimpi ini biasanya dipentaskan 4 penari wanita. Ini biasanya wanita yang menarikan tarian ini. Terus dia juga melambangkan peperangan ya, menggambarkan peperangan melawan kejahatan. Gerakannya dilakukan dalam tempo sangat lambat. Jadi ini biasanya gerakannya sangat lambat ya, pelan-pelan. Nah, ini adalah gerakan tari serimpi. Yang keempat ada tari jathilan. Nah, tarian ini berasal dari Jawa ya, terutama Jawa Tengah. Yang ini biasanya dilakukan oleh para penari laki-laki ya. Para penari laki-laki, dia di sini biasanya atributnya itu
propertinya itu yaitu seperti kuda-kudaan ya, seperti kuda-kudaan atau ada pedang-pedangannya di situ. Nah, tarian ini dibawakan oleh 2 penari atau lebih juga bisa, tapi berpasangan yang gerakannya dilakukan seperti orang yang sedang berperang. Nah, ini dia keempat contoh tarian, gerakan-gerakan tarian yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi ya tarian di Indonesia dan gerakan-gerakannya. Di sini Ustazah aja menjelaskan 4 saja. Jadi semoga kalian bisa tahu ya, sudah 4 saja sudah banyak yang membedakan ya. Ada yang sangat lambat temponya, ada yang cepat, ada yang pakai kuda-kudaan atau pakai gong, ada yang sendiri atau ada yang berdua berpasangan, dan masih banyak lagi tarian-tarian Indonesia dan gerakan-gerakannya, dan pasti berbeda-beda. Jadi Indonesia walaupun berbeda-beda tapi mereka tetap bersatu, tetap kompak, dan tetap kita harus menjaga kelestarian budaya kita masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kerjasama ya. Kalian pasti sudah tahu kegiatannya ada di kegiatan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama ada kegiatan Siskamling ya, atau biasanya kepanjangannya itu Sistem Keamanan Lingkungan ya. Sudah di sini namanya sudah keamanan, berarti agar lingkungan rumahnya menjadi aman. Nah, di sini atau biasanya kalian sebutnya itu ronda ya, ronda malam. Nah, ini biasanya dilakukan bapak-bapak nih, ayah kalian, bapak kalian ya, biasanya melakukan Siskamling ini. Nah, yang kedua, Siskamling ini diadakan biasanya tengah malam sampai dini hari ya. Terus ada juga ronda ini bergiliran ya, bergiliran dilakukannya secara bergantian, biasanya dilakukan malam minggu ya, karena besoknya hari Minggu nggak kerja ayahnya, jadinya bisa dilakukan ronda malam. Nah, terus ada juga ronda malam ini untuk angka kejahatannya di rumah kalian kecil. Jadi untuk mengamankan lingkungan rumah kalian agar tidak ada pencuri atau tidak ada perampok yang masuk ke lingkungan rumah kalian. Nah, yang kedua kerjasamanya yaitu kerja bakti. Nah, apa kalian bisa lakukan nih? Kalian bisa lakukan bersama ayah, bunda kalian, atau tetangga-tetangga kalian. Nah, kerja bakti ini harus rajin diadakan agar lingkungan kalian menjadi bersih. Selanjutnya, kerja bakti ini biasanya kalian lakukan itu saluran air yang tersumbat dibersihkan, got-got ya, biasanya agar lingkungan kalian juga tidak banjir karena gotnya tersumbat. Atau juga bisa rumput liar, ada semak-semak atau ada rumput-rumput liar di sekitar lingkungan kalian, itu biasanya dipotong atau dicabut rumputnya agar terlihat bersih. Nah, selanjutnya juga ada, selain lingkungan menjadi bersih, kerja bakti juga dapat mempererat hubungan antar warga ya. Siskamling atau kerja bakti itu juga bisa mempererat atau mempersatu warga di lingkungan rumah kalian agar mereka bisa ngobrol, bisa bercengkrama ya, bersilaturahmi ya. Jadi kita tahu keadaan tetangga-tetangga kita. Nah, itu dia kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat, dan masih banyak juga nih kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat seperti kemarin tuh yang 17 Agustus atau pas saat kurban ya, itu termasuk juga bentuk-bentuk kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ustazah akan jelaskan tentang contoh organisasi dalam masyarakat. Kalian bisa lihat selengkapnya ada di halaman 99 sampai halaman 100 ya. Di sini ada halaman 99 adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Apa sih Ustazah BPD? Nah, BPD ini adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa ya, pemuka-pemukanya, pejabat-pejabat yang ada di desa. Nah, BPD ini berfungsi untuk apa? Untuk mengayomi adat istiadat atau mempertahankan adat istiadat ya, melestarikan adat istiadat yang ada di desa itu. Terus juga ada membuat peraturan desa. Terus ada juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ya, biasanya ada yang kasih pendapat warga-warganya. Nah, biasa ditampung itu oleh BPD ini. Terus serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Jadi pemerintahan desanya bisa diawasi oleh
BPD ini. Nah, itu adalah organisasi yang pertama, ada Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya ada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Nah, PKK ini biasanya terdiri dari ibu-ibu, ya, ibu-ibu PKK di lingkungan rumah kalian. Nah, biasanya di sini juga PKK itu mengurusi atau mengelola misalkan di bidang kesehatan. Kesehatannya itu misalkan mengadakan posyandu di lingkungan rumah. Nah, itu juga termasuk tugasnya dari PKK. Ada juga di bidang pendidikan buat PAUD di lingkungan rumah kalian. Nah, itu juga yang mengelola yaitu ibu-ibu PKK. Dan yang ketiga ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini merupakan organisasi para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan. Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan para pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan di rumah kalian. Nah, tugas utama Karang Taruna ialah melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Apa saja? Yang pertama ada kesenian, ada juga bakti sosial, atau ada juga olahraga, atau mereka bisa melakukan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan untuk keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, ini termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Taruna. Nah, tadi penjelasan tentang organisasi di lingkungan masyarakat. Nah, pasti di organisasi itu pasti membutuhkan yaitu namanya kerjasama. Nah, di sini Ustazah ada manfaat dari kerjasama. Kalian pasti sudah tahu ya. Yang pertama ada pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat terciptanya lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, lingkungan yang rukun, ya, damai. Itu juga bisa tercipta karena kita ada kerjasama dan adanya juga bisa persatuan di lingkungan kita. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya Ustazah. Kalian harus tetap semangat. Dan Ustazah mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam video ini. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.